Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Dan kali ini saya akan membahas tentang Khodam. Insya Allah di sini saya akan membahas tentang Khodam. Khodam itu beda dengan pendamping dari leluhur. Kalau Khodam itu berasal dari kata khodim. Khodim itu artinya adalah pembantu, berarti jin pembantu manusia yang Allah ciptakan untuk bisa mendampingi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kelebihan. Nah, di sini kadang banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara Khodam dan juga pendamping. Kalau Khodam itu bentuknya adalah jin, tapi jinnya itu ada golongan bawah, golongan yang ketujuh ya, yang bisa diperintah oleh manusia. Kalau untuk pendamping itu bisa saja dari leluhur atau karuhun kita yang moksa, karena kalau untuk yang wafat itu tidak bisa menjadi pendamping keturunannya, tapi kalau untuk yang moksa insya Allah itu bisa. Berarti golongannya adalah manusia kalau untuk pendamping. Kalau Khodam itu adalah jin. Nah, di sini Khodam bisa masuk ke dalam suatu benda pusaka, yang dimana benda pusaka itu pernah dijadikan peliharaan dari para wali ataupun para raja-raja terdahulu. Di saat barang itu sudah tidak dipakai atau tidak digunakan, bisa dikatakan masih terpendam di suatu tempat. Di saat ada orang yang menemukan, itu jelas pasti akan tiba-tiba terisi benda pusaka itu dengan Khodam. Nah, Khodam itu bisa membawa kebaikan, juga bisa membawa keburukan, tergantung manusia yang memegangnya. Kalau seandainya manusia itu mempusti-pusti benda pusaka tersebut, itu jelas manusia itu akan disesatkan. Tapi kalau semua hanya karena Allah dan menjadikan benda pusaka itu untuk menjadi kenang-kenangan, Khodam itu tidak akan mengganggunya dan tidak akan menyesatkan, melainkan akan mendampingi diri kita untuk bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Khodam bisa dikatakan jin pembantu manusia, golongan jin ketujuh yang paling bawah? Karena kan untuk golongan jin yang pertama itu jelas wali jin ya, seperti Syekh Aba Yusuf, Syekh Sari Baghdad, dan yang lainnya. Dan untuk golongan jin-jin yang lainnya pun juga ada. Nah, Khodam pendamping atau pembantu manusia beda dengan Khodam yang ada di dalam Quran surat. Contoh, di dalam ayat kursi, itu kan ada Khodam ya. Khodam itu jelas jin, namanya Malik Kandias. Itu bisa dikatakan golongan jin yang ketiga. Berarti jauh kan dari 3 ke 4 ya. Berarti kita kalau ingin mempunyai Khodam pendamping, berarti kita bisa mengamalkan surat ayat kursi. Nah, itu ada cara-caranya. Contoh, kalau misalkan kita itu ingin disegani oleh banyak orang, ingin dilancarkan usaha, dengan sababiahnya kita bisa membacakan ayat kursi 21 kali setiap pada 5 waktu dan 111 kali setiap pada tahajud. Insya Allah nanti Syekh Malik Kandias akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat terkabul. Nah, selain dari ayat kursi, ada lagi surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada Khodamnya yang bernama Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar itu sama golongannya dengan Syekh Malik Kandias, yaitu termasuk golongan jin yang tahap 3. Nah, beliau khusus untuk bisa membantu penyembuhan segala macam penyakit. Jadi kalau misalkan kita ingin bisa menyembuhkan orang dengan izin Allah, kita bisa juga membacakan sababiahnya surat Al-Ikhlas 333 setiap 5 waktu dan 1333 setiap pada tahajud. Ya mungkin itu salah satunya ya di antara Khodam-Khodam yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Antara wali jin dan Khodam itu sangat jauh berbeda dalam hal kesaktian. Kalau untuk wali jin, jelas itu menjadi kekasihnya Allah, seperti halnya waliullah ya. Nah, kalau untuk yang di bawahnya itu sama dengan golongan orang solihin, yang disebut dengan Khodam kalau di bangsa jinnya. Jadi kalau untuk golongan orang solihin di manusia, kalau untuk Khodam itu ada di golongan jin. Dan ternyata Khodam jin, walaupun golongan tingkatan bawah, ada juga yang memang mempunyai keras gitu kan, keras sikapnya dan juga galak.
yaitu namanya adalah kholikul insani. Jadi kadang-kadang dia itu mempunyai keinginan seperti layaknya manusia, tetapi kalau misalkan yang mempunyai pendamping khodam tersebut, contohnya orangnya pemarah, nah khodam itu akan bisa lebih marah. Tapi kalau misalkan orangnya itu diam, pendiam, lemah lembut, jin itu bisa juga mengikuti, tetapi dengan sekali disentak atau misalkan darurat gitu ya, orang itu ada yang memarahinya, jin itu akan dengan sendirinya metik gitu kan, menggerakkan si manusia tersebut untuk bisa melawan musuhnya. Sebenarnya tidak ada salahnya berteman dengan jin, yang penting kita tidak kena tipu dayanya. Memang manusia mempunyai akal pikiran tetapi tidak punya kesaktian. Kalau jin mempunyai kesaktian tetapi tidak mempunyai akal pikiran, berarti di sini kita harus cerdas. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia ya. Berarti kita harus bisa menundukkan jin supaya tunduk kepada kita, agar jin itu bisa disuruh oleh kita, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya jelas itu tidak boleh masuk ke dalam kategori musyrik. Tapi kalau kita bisa bersahabat dan menundukkan jin tersebut, insya Allah itu tidak musyrik dan itu boleh. Karena kalau kita flashback ke belakang ya, para waliullah, kekasih-kekasihnya Allah banyak kok yang bersahabat dan berteman dengan jin, yang penting tidak kena tipu dayanya. Karena di sini kita harus menggunakan akal pikiran. Sebagai manusia yang memang diberikan akal pikiran oleh Allah, harus dipergunakan dengan baik. Kita bersahabat dengan manusia aja bisa terjerumus kalau misalkan manusianya itu masuk ke dalam lubang yang kotor. Tapi kalau misalkan kita bersahabat dengan jin dan kemampuan jin itu bisa kita sharingkan untuk bisa membantu orang banyak, ya apa salahnya. Yang penting kita tahu tentang adab-adabnya bersahabat dengan jin seperti apa. Kita tahu antara mana yang baik dan mana yang buruknya. Jadi harus ada perbedaan. Banyak yang bertanya, bedanya apa malaikat dengan jin? Kalau malaikat jelas tidak diberikan hawa nafsu. Kalau jin itu kan diberikan hawa nafsu, sama layaknya manusia mempunyai keinginan. Kalau malaikat itu kan bisa dikatakan golongan suci yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai tugasnya masing-masing. Beda halnya dengan jin. Kalau jin itu nggak jauh beda dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia itu sama, yaitu mempunyai hawa nafsu, mempunyai keinginan, dan juga bisa beranak pinak. Beda halnya dengan malaikat. Kalau malaikat kan suci ya, jadi tidak menikah dan tidak punya keturunan. Walaupun kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung khodam, khodam itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri manusia karena ada batasannya. Nah, khodam itu lalu kemana gitu kan? Berarti khodam itu hanya mendampingi diri kita kemanapun dia ikut gitu. Jadi salah sih kalau misalkan orang bilang khodam itu masuk ke dalam diri kita. Tidak ada jin yang bisa masuk ke dalam diri manusia. Seperti orang lain yang kesurupan, orang bilang katanya itu kerasukan jin. Tidak ada. Karena yang kesurupan itu adalah biasanya awal mulanya terganggu mentalnya, depresi, akhirnya ngaco lah kemana-mana. Nah udah gitu masuk hal-hal negatif yang masuk ke dalam dirinya. Jadi hal negatifnya yang masuk ke dalam diri, bukan berarti jinnya. Ini kita juga bisa membedakan ya antara manusia biasa dan manusia yang didampingi oleh khodam pembantu, yaitu yang didampingi mempunyai ciri-ciri khusus. Khusus yang pertama itu terlihat auranya terpancar, berseri-seri, terang. Itu jelas, berarti khodamnya baik ya, positif. Nah, untuk khodamnya yang buruk, biasanya itu yang didampingi oleh khodam-khodam yang bermukim di benda pusaka. Itu kelihatan dari raut mukanya itu pasti gelap dan agak kemerah-merahan. Sebenarnya simpel sih untuk membedakan mana khodam baik, mana yang khodam buruk. Nah, kalau untuk manusia biasa yang tidak didampingi khodam, kelihatannya biasa saja, dari segi kewibawaan pun juga tidak ada. Jadi kita melihatnya hanya biasa, tapi kalau misalkan melihat orang yang ada khodamnya, di situ ada sedikit rasa segan. Kan banyak ya, kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku punya khodam pendamping gitu kan, dengan jumawa, ujuk dia takabur dalam segala hal ucapannya. Nah sebenarnya itu tong kosong nyaring bunyinya, jadi tidak ada apa-apanya. Karena kalau misalkan orang yang mempunyai khodam baik maupun khodam buruk, itu tidak akan bisa dipakai untuk keriaan. Contoh, misalkan yang mempunyai khodam baik itu pasti akan lebih takut dalam aturan-aturan Islam,
aturan-aturan agama, dan tidak akan berani untuk ujuk riya takabur. Begitupun juga dengan yang mempunyai hodam ilmu hitam, contoh gitu kan, hodam jelek yang ada di benda pusaka, itu pun juga tidak akan jumawa, tidak akan ujuk riya takabur, karena hodam pun juga tidak mau kebuka jati dirinya. Jadi kalau misalkan orang yang ujuk riya takabur, biasanya itu akibat pemikirannya sendiri yang mengaku bahwa dirinya bisa, padahal tidak ada apa-apanya. Bagi manusia yang mempunyai hodam pendamping, itu bisa tidak selamanya didampingi kalau kitanya ingin terbebas dari hodam pendamping itu. Caranya, kita tahu contohnya nama hodam itu siapa, berarti kita tawasulin secara adab yang baik, terus di situ kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hodam itu lepas, tidak mendampingi lagi, karena kita ingin fokus hidup istiqomah kalau misalkan kitanya sudah benar-benar menjalankan ibadah yang benar dan baik. Nah, di sini pun juga ya banyak orang-orang yang merasa kalau ada hodam pendamping yang buruk, hawa kita akan panas. Hawanya tuh ingin marah terus gitu kan. Karena apa? Hodamnya itu memang kurang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk hodam yang positif, hodam yang bagus, itu akan membuat diri kita nyaman, tenang, tidak akan punya pikiran hal negatif apapun, karena di situ kita seperti sudah diriksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempunyai kekhawatiran apapun. Jin terkenal dengan tipu dayanya, jin pun juga terkenal dengan kelicikannya dan kepintarannya. Tetapi di sini jin akan bisa menipu daya kepada orang yang tidak iman. Jin akan bisa menyesatkan kepada orang yang lupa akan Tuhannya. Jin akan bisa menjadi musyrik kalau misalkan si orang tersebut tidak mempunyai keyakinan kepada Allah, hanya segala sesuatu atas dasar jin tersebut. Nah, itu baru musyrik. Tapi kalau misalkan kita tetap pantang keyakinan kita, teguh pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya hodam atau jin pembantu, di situ kita akan bisa meringankan beban yang kita rasakan. Contoh, kita banyak masalah, kita banyak beban, tetapi dengan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, nah di situ Allah ciptakan hodam pendamping untuk orang yang dipilihnya agar bisa meringankan bebannya atau masalahnya. Tapi kalau misalkan yang disebut musyrik, yaitu jelas jangan menyalahkan jinnya, salahkan dirinya sendiri. Apakah dia sudah benar ibadahnya? Apakah dia sudah benar dalam ucap tekad lampahnya? Jadi yang musyrik itu sebenarnya bukan kita berteman dengan jin, tetapi akhlak kita sendiri. Akhirnya masuklah setan-setan ke dalam diri kita untuk bisa menyesatkan kita. Ingat, jin dan setan beda. Jin sama makhluk Allah, jin muslim sama beribadah kepada Allah. Beda halnya dengan setan yang selalu merusak dan menyesatkan. Di sini dengan makhluk apapun kita harus saling menyayangi, menghormati dan menghargai. Adab diutamakan, itu yang nomor satu. Kita dengan bangsa jin itu sama, semua makhluk Allah. Jangan pernah kita memandang jelek kepada makhluk Allah. Jin pun juga diciptakan oleh Allah. Kalau misalkan manusia memandang jelek kepada jin, berarti itu sama dengan tidak menghargai ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri, insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya.